Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Khairunisa, NPM 1181013 dari kelas 3 FA 1. Di sini saya akan membawakan materi kimia medisinal yaitu tentang non-messenger target. Non-messenger target for drug action terdiri dari struktur sel endogen, makromolekul endogen, patogen, dan toksin eksogen. Yang pertama itu struktur sel endogen. Sel terdiri dari, yang pertama itu ada membran sel, yaitu untuk membungkus bagian dalam sel bersifat semipermeabel. Terdiri dari dua lapis lipid atau fosfolipid dengan kepala anionik yang menghadap lingkungan ekstraseluler dan intraseluler atau protein iceberg floating in a sea of fat. Kedua itu ada sitoplasma, yaitu merupakan lokoid polipasik semi cair terdiri dari enzim-enzim yang bertanggung jawab pada proses biokimia sel dan organel-organel sel yang memiliki tugas khusus. Ketiga itu inti sel, yaitu seluruh bagian sel potensial untuk menjadi target kerja obat. Nah, membran sel atau komponen lipid membran sel itu model Mosaic Singer-Nicolson, yaitu menyatakan bahwa membran sel merupakan bilayer asimetrik monolayer keluar didominasi fosfatidilkolin atau lecitin, sedangkan monolayer ke dalam kaya akan fosfatidilethanolamin, fosfatidilester dan fosfatidilinositol. Kolesterol tersisip di antara kedua lapisan dengan gugus hidroksil menghadap ke sisi aqueous. Membran sel sangat vital bagi fungsi sel, sehingga sangat mungkin menjadi target kerja obat. Lalu ada komponen protein membran sel, yaitu protein merupakan komponen utama lain membran sel yang tersisip di antara bilayer lipid. Secara struktural, protein membran dapat berupa protein heliks sederhana seperti glikoporin pada sel darah merah dan globulin. Protein membran paling banyak berbentuk glikoprotein. Berdasarkan fungsinya, protein membran itu pertama, ada protein kanal ion transmembran. Contohnya itu kanal Na+, K+, dan Ca2+. Kedua itu ada protein transduksi sinyal. Contohnya itu G-protein couplet reseptor. Ketiga itu ada protein transport, yaitu contohnya energy dependent pumps atau Na+ atau K+ ATPase. Contoh obat yang bekerja pada membran sel yaitu terdiri dari obat antiaritmia kelas 1 itu bekerja dengan menstabilkan membran untuk mengurangi eksitabilitas listrik jantung. Contohnya itu ada prokainamid dan amiodaron. Lalu ada obat antiaritmia kelas 2 itu contohnya obat simpatolegik yang mengurangi eksitasi sistem syaraf otonom simpatik. Biasanya berupa beta blocker, contohnya itu ada propanolol. Lalu ada obat antiaritmia kelas 3, yaitu obat yang memblok arus K+ dan menambah masuknya arus Ra+. Contohnya itu dofetilid. Lalu ada obat antiaritmia kelas 4 itu obat yang memblok arus Ca2+. Contohnya itu verapamil dan diltiazem.
Lalu ada antikonvulsan, misalnya itu phenytoin dan phenobarbital. Lalu sitoplasma. Nah, sitoplasma mengandung sejumlah organel sel mitokondria, merupakan organel yang paling potensial untuk dikembangkan menjadi target kerja obat. Contohnya itu ada derivat 4 hidroksiquinolin sebagai antiparasit. Lalu di inti sel itu obat yang dirancang bekerja pada struktur inti sel dapat difokuskan pada 3 tahap berikut, yaitu yang pertama ada replikasi, yaitu proses di mana salinan DNA dibuat. Lalu kedua itu ada transkripsi, yaitu proses di mana informasi yang terdapat dalam DNA dibaca dan dikerjakan oleh RNA. Ketiga itu ada translase, yaitu proses di mana informasi genetik dibawa oleh RNA digunakan untuk mengkode protein. Lalu ada makromolekul endogen. Yang pertama itu ada protein. Nah, di protein itu ada protein enzim dan protein non-enzim. Yang pertama itu ada protein enzim, itu dapat berperan sebagai obat. Misalnya asteplase atau struk iskemik, retaplase, tanaceteplase itu sebagai target kerja obat. Misalnya asetilkolinesterase, aspase, dan kinase. Lalu di protein non enzim itu sebagai obat, misalnya untuk insulin. Sebagai target kerja obat itu ada contohnya beta amiloid. Lalu kedua, asam nukleat, yaitu sebagai obat antimetabolit, antisense nukleotida. Sebagai target itu di DNA dan RNA. Lalu ketiga itu lipid sebagai obat steroid, estrogen, progesteron, terpen sebagai targetnya itu siklooksinase dan 5 lipoksigenase. Keempat ada karbohidrat sebagai obat. Itu heparin, mannitol sebagai targetnya itu membran glikoprotein, membran glikolipid. Nah, kelima itu ada heterosiklik sebagai obat, vitamin alkaloid indol sebagai targetnya itu porfirin. Lalu 6 itu logam sebagai obat bismut, gold, lithium. Sebagai targetnya itu organometalik makromolekul. 7 itu ada air sebagai targetnya itu antifreeze protein for organ preservation. Nah, mekanisme penghambatan enzim itu, inhibitor enzim dapat bekerja reversibel maupun irreversibel. Inhibitor irreversibel itu bekerja dengan mengkombinasi atau merusak sebuah gugus fungsi pada enzim sehingga enzim menjadi inaktif. Nah, contohnya itu ada asam asetalsalisilat yang menghambat enzim sikooksigenase dalam sintesis prostaglandin, organofosfat, misalnya itu malation yang menghambat asetilkolinesterase. Nah, ada 4 tipe inhibitor reversibel. Yang pertama ada inhibitor kompetitif, berkompetisi dengan substrat alami pada binding site. Kedua itu inhibitor non-kompetitif, terikat pada enzim atau kompleks substrat enzim pada sisi lain dari binding site. Ketiga itu ada uncompetitive inhibitor, terikat pada kompleks enzim substrat, tidak pada enzim bebas. Keempat itu ada transition state, analog inhibitor. Inhibitor menyerupai substrat pada keadaan transisi. Lalu di patogen dan toksin eksogen, timbul penyakit dapat terjadi melalui mekanisme traumatik, toksik, hemodinamik, atau vaskular, hipoksik, inflamasi, infeksi, neoplastik, nutrisional, developmental, degeneratif. Nah, tipe patogen eksogen, patogen yang dapat menyebabkan penyakit. Yang pertama di mikroba itu ada virus, bakteri, prion, fungi, dan parasit. Nah, di toksin ini dapat berupa toksin kimia, fisika, atau biologi mikroba yang paling sering menimbulkan penyakit.
Lalu virus sebagai target kerja obat itu, virus dapat dikristalkan dan memiliki struktur yang sangat simetris, lalu berukuran 20-300 nm, memiliki sebuah molekul asam nukleat pada genomnya yang terbungkus sebuah protein yang disebut kapsid atau tersusun dari capsomeres. Nah, virus dapat hidup dan bereproduksi dalam sel. Virus memiliki DNA atau RNA infeksius, tidak keduanya yang berbentuk simetri helix atau spherics. Nah, dalam mendesain antivirus perlu diperhatikan 7 langkah biosintesis virus. Yang pertama, penetrasi virus ke dalam sel inang harus diblok, tidak spesifik, contohnya gamma globulin. Kedua itu pembentukan lapisan antivirus harus diblok, contohnya amantadin. Ketiga itu sintesis protein pada tahap awal yaitu atau nucleic acid polymerases. Nah, harus diblok, contohnya itu polymyxin. Ketiga, sintesis RNA atau DNA. Nah, ada contohnya. Lalu kelima itu ada sintesis protein pada tahap akhir. Nah, ini contohnya harus diblok, yaitu metimidazole atau inhibitor protease. Keenam itu pembentukan atau perakitan virus baru di komponen asam nukleat dan protein harus diblok, contohnya itu rifampicin. Lalu terakhir itu 7, pelepasan virus dari sel inang harus diblok, contohnya itu inhibitor neuraminidase. Lalu bakteri sebagai target kerja obat. Bakteri dapat diklasifikasikan dengan banyak cara. Bakteri dapat menyebabkan berbagai infeksi pada manusia. Lalu target kerja obat pada bakteri dapat berupa dinding sel bakteri, contohnya itu penisilin, bacitracin. Lalu di membran sel bakteri itu ada polymyxin. Lalu di sintesis protein bakteri itu ada chlorampenicol. Nah, di sintesis asam nukleat itu ada sulfonamid. Lalu parasit sebagai target kerja obat itu ada parasit terdiri dari protozoa, cacing, dan arthropoda. Nah, untuk membunuh parasit, maka target kerja obat itu dapat berupa yang pertama, ada enzim khas pada parasit yang tidak ditemukan pada manusia. Contoh, dihidropteroate sintesis enzim trypanosine reduktase. Lalu di enzim yang ditemukan baik pada manusia maupun parasit, namun esensial bagi parasit dan tidak atau kurang esensial bagi manusia. Contohnya itu ada purin nukleosid kinase, ornitin dekarboksilase. Lalu ketiga itu protein non-enzimatik yang ditemukan pada parasit maupun manusia, namun menunjukkan profil farmakologis yang berbeda di antara kedua spesies tersebut. Contohnya itu ada thiamin transporter. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.